Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Revanisa Putri dari kelas IKMA dengan NIM 100118182328002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu ergonomis, mengapa penting untuk mengetahui, lalu siapa saja yang beresiko, lalu menjelaskan beberapa tentang mekanika tubuh dasar untuk pengangkatan dan pemindahan barang, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang beberapa alat bantu yang akan membuat lingkungan kerja kita menjadi aman. Yang pertama, apa sih itu ergonomi? Jadi, ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum alam atau aturan. Jadi, ergonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyesuaian kondisi kerja agar sesuai dengan kebutuhan pekerja. Kemudian yang kedua adalah mengapa sih penting untuk mengetahui ergonomi dan siapa saja sih yang beresiko? Jadi, dari data statistik, ada lebih dari 200.000 cedera yang dialami setiap tahun di fasilitas kesehatan akibat kerja. Dan 80% pasti mengalami sakit pinggang dan sakit punggung akibat pekerjaan tersebut. Hal tersebut menyoroti perlu adanya keselamatan. Jadi, memahami ergonomi dan mekanika tubuh sangat penting untuk keselamatan di tempat kerja, terutama dalam perawatan kesehatan untuk mencegah cedera saat mengangkat dan memindahkan barang pada saat kita bekerja. Lalu, siapa saja sih yang beresiko? Jadi, tidak hanya pekerja di suatu tempat yang membutuhkan tenaga berat saja yang beresiko mengalami sakit akibat kerja, tetapi kita yang menjalankan aktivitas sehari-hari juga dapat mengalami sakit akibat kerja. Contohnya pada saat kita memakai baju, pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita makan, mandi, berpindah posisi, pergi ke toilet, dan lain-lainnya. Kemudian ada beberapa penyakit yang ditimbulkan dari akibat pekerjaan ini. Yang pertama adalah low back pain atau nyeri punggung. Yang kedua rotator cuff shoulder tears atau robeknya otot bahu. Yang ketiga job fatigue atau kelelahan akibat kerja. Yang keempat muscle strain atau cedera otot. Dan yang terakhir adalah resident injury atau cedera pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pentingnya mekanika tubuh dan mekanika tubuh dasar apa yang digunakan untuk memindahkan dan mengangkat barang. Jadi, mekanika tubuh yang tepat dapat mencegah cedera seperti sakit punggung dan ketegangan otot selama melakukan aktivitas sehari-hari atau pekerjaan yang kita lakukan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama adalah melakukan persiapan untuk pengangkatan dan pemindahan barang. Persiapan merupakan kunci. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menilai situasi dan rencanakan pergerakan untuk menghindari cedera. Yang kedua, lakukan teknik mengangkat yang benar, yaitu dengan cara yang pertama, hindari membungkuk atau memutar badan saat mengangkat barang, dan hindari mengangkat barang yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, memperluas basis tumpukan kaki selebar bahu dan berdiri dengan tumpuan kaki yang paling kuat. Jaga tubuh untuk selalu berpusat pada kaki untuk mendistribusikan berat tubuh secara merata. Dan yang ketiga, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan nafas pada saat bergerak. Saat berdiri, pastikan punggung tetap lurus dan gunakan otot yang paling besar untuk mengangkat barang. Dan cara yang ketiga adalah dengan kerja sama tim dan komunikasi. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara selalu mencari bantuan saat dibutuhkan dan berkomunikasi dengan jelas dengan mereka yang membantu kita mengangkat atau memindahkan barang tadi. Yang terakhir, yang keempat, saya akan menjelaskan beberapa alat bantu yang dapat membantu kita agar lingkungan kerja kita menjadi lebih aman. Baiklah, menggunakan alat bantu dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi secara signifikan. Adapun alat-alat bantu yang dapat kita gunakan adalah yang pertama, kursi mandi yang dapat dipasang di atas toilet. Jadi, kursi mandi ini dapat membantu petugas untuk tidak perlu repot-repot lagi memindahkan pasien berkali-kali. Karena kursi ini dapat dipasangkan di atas toilet sehingga memudahkan pekerjaan. Yang kedua, peninggi dudukan toilet. Jadi, peninggi dudukan toilet ini merupakan alat yang digunakan untuk menyamakan kursi roda dengan dudukan toilet sehingga perawat tidak perlu kesusahan lagi untuk membantu pasien.
Kemudian, papan geser. Papan ini yaitu papan slip yang digunakan di bawah pasien untuk memindahkan pasien dari kursi roda ke bed ataupun dari kursi roda ke mobil. Kemudian yang keempat adalah kursi roda dengan lengan kursi yang dapat dilepas. Hal ini digunakan untuk mempermudah pemindahan lateral. Dan yang terakhir adalah sabuk berjalan. Sabuk berjalan ini dapat membantu untuk mengubah posisi atau saat berjalan dan mengurangi tekanan pada tulang belakang perawat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.